Pada siang hari ini kesempatan yang langka buat kita semua karena kita mendapatkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan memaparkan mengenai bagaimana COVID-19 ini. Kita akan segera mulai dengan materi dari Dr. Agustinus Budi Santoso. Berikan aplaus yang meriah dan semangat pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik juga karena berkaitan dengan sesuatu yang baru ini ya, COVID-19. Ini memang kita wajib ya, kita memang sebagai lini pertama yaitu tenaga kesehatan wajib untuk memberikan informasi yang benar, yang jelas kepada semua orang ya. Saya akan berbicara dengan sebuah topik yaitu COVID-19 ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat jelas sekali mengenai yang namanya COVID-19 ya. Ini kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 ya. Sebelumnya kita sebut ini novel coronavirus, terus diganti ya. Nah sebetulnya kumannya itu namanya adalah SARS-CoV ya. Jadi ini nama penyakitnya, ini nama virusnya ya, SARS-CoV-2 ya. Karena kalau ada kata-kata edisi kedua mesti ada edisi pertamanya dan memang betul ada ya. Nah sebelum saya ngomong tentang hal ini, sebetulnya kita ini sekarang juga sedang disibukkan dengan sebuah wabah yang tidak kalah bahayanya ya. Wabah ini membuat kita semua ini sakit ya. Otak kita ini sakit ya. Karena ini wabahnya itu di sini ya. Di media sosial ini ya. Karena berita informasi yang muncul memang sangat variatif dan kita khawatirkan memang ada muatan-muatan yang sifatnya bukan medis. Ya, membuat suatu kepanikan tertentu ya. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Saya menghimbau ke depannya kita jangan punya otomatisasi ya, otomatis share, jangan ya. Pokoknya terima berita otomatis di-share, jangan. Kalau memang kita tidak tahu kebenarannya, lebih baik tidak usah di-share ya. Karena itu membuat panik ya. Dan ini data. Kalau kita ingin melihat, lihatlah ke website-website yang memang resmi. Kalau ingin mengikuti, ini adalah salah satu website yang cukup baik yang kita banyak pakai ya. Di website ini update terus ya. Update terus. Ini update yang terakhir kemarin pada waktu saya mempersiapkan slide ini tanggal 15 Maret jam 15.20 GMT. Kasusnya 162.000. Saya yakin kalau sekarang ini dibuka mungkin sudah beda lagi nih angkanya ya. Tapi yang mau saya tunjukkan adalah kita akan melihat 160.000 ini angka yang besar. Nah, ini enggak semuanya aktif ya. Dari 162.000 ini 76.000-nya ini sudah sembuh. Ya, jadi kita ini enggak boleh panik sekali juga karena dari sini dibagi menjadi dua. Kasus yang aktif itu ada 80.000 ya, 50-50 ya. Separuhnya masih aktif, masih diawasi. 93% dari 80.000 ini sebetulnya in mild condition. Di dalam kondisi yang sakit ringan seperti flu biasa, batuk, pilek, meriang gitu ya. Itu 93% dari 80.000 kasus yang aktif. Dan memang ada sekitar 5.600 pasien, 7%-nya itu yang serius, harus dimasukkan di ICU, beberapa harus pakai oksigen, harus pakai aspirator, sesak nafas yang berat, itu ada. Tetapi angkanya sesungguhnya tidak segini ya, tetapi angkanya itu segini ya.
Dan sisanya yang sudah tidak aktif itu memang ada kematian, angka kematiannya kira-kira 7% daripada 82.000 ya. Dan yang recovery ada 93%. Ini kurang lebih sama, lihat ini angkanya ya. 937 kurang lebih sama ya. Ini adalah SARS-CoV-2. Disebut dengan corona karena memang bentuknya itu kayak mempunyai mahkota. Dan ini mikroskopis ya. Boleh dikatakan tidak bisa dilihat bahkan dengan mikroskop biasa, ini harus mikroskop elektron yang mau lihat seperti ini ya. Jadi jangan terus berasumsi bahwa itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Jadi ini singkatannya SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, bentuknya kayak gini ya. Dan kalau untuk di manusia, corona sendiri itu ada 7 genus. 7 jenis. 4 jenis yang di atas ini itu adalah yang membuat penyakit ringan seperti kayak flu biasa, batuk pilek biasa. Tetapi 3 jenis yang di bawah ini, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, ini yang jenis ganas ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Nah, kita tahu coronavirus itu adalah zoonosis. Apa itu zoonosis? Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan. Bapak Ibu mungkin beberapa saat yang lalu pernah dengar avian influenza, flu burung ya. Itu juga zoonosis, ditularkan dari burung. Flu babi, swine flu ya, itu zoonosis. Termasuk ini corona juga zoonosis. Dari genomnya kita tahu originalnya adalah dari kelelawar ya. Makanya kalau beberapa saat yang lalu ada yang bilang, wah ini dari kelelawar ini. Memang betul, genomnya dari kelelawar ya. Terus ada yang tanya, loh di Indonesia banyak yang makan kelelawar ya? Tahu ya Bapak Ibu ya, orang di Sulawesi suka makan paniki ya kelelawar. Kok enggak apa-apa katanya gitu ya. Karena memang dari kelelawar tidak bisa langsung menginfeksi manusia. Dia membutuhkan vektor transit. Pada waktu SARS yang pertama tahun 2002, vektornya itu adalah musang. Nah ini kemudian beberapa saat yang lalu ini, kalau ini lebih dekat nih. Middle East ya, yang di Timur Tengah ya, itu vektornya adalah camel, onta ya. Nah, yang sekarang vektornya ini belum tahu. Ada yang beberapa saintis mengusulkan ini ular, tapi belum tahu ya. Jadi kalau ada berita yang mengatakan, ini dari binatang ini binatang itu masih belum benar semua, karena ini masih belum ada statement resmi dari CDC untuk mengatakan vektornya apa ya. Nah, ini SARS yang pertama terjadinya di November 2002. SARS yang kedua ini pertama kali munculnya kejadian pneumonia dideteksi 7 Desember 2019. Nah, ini memang momennya ini kok kelihatannya tepat ya. Jadi outbreak-nya ini menjadi luar biasa, bahkan sekarang ini jadi seluruh dunia kebingungan dengan COVID-19 ya. Nah, tetapi kalau kita melihat kepada angka kematian yang ditimbulkan masih diusulkan di angka 3,4. Jadi angkanya itu sebetulnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan virus-virus yang di atasnya ini ya. Nah, angka kematian itu kalau kemudian dipilah-pilah berdasarkan umur, nah di sini kita tahu sekarang ya bahwa ternyata usia ini sangat menentukan. Mulai usia 60 ke atas, angka ini sudah menjadi sangat berbeda bermakna dibandingkan usia di bawah 60 ya. Nah, permasalahannya adalah mungkin Bapak Ibu di sini bilang selamat aku ya toh. Usiaku sudah durung 60. Tapi kalau Bapak Ibu membawa virus ini pulang, lupa kan? Di rumah ada nenek, ada kakek. Nah itu kalau kena sakit ini berat biasanya kondisinya. Dan ada istilah komorbid, yaitu kondisi kesehatan sebelum terkena penyakit ini ya. Jadi kalau kesehatan sebelum terkena penyakit ini memang buruk, ya tentunya meskipun kena flu biasa aja ya juga orang bisa mati kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Dan kesehatan
Dua yang paling utama yang dikhawatirkan adalah kalau punya sakit jantung sama diabetes ya. Nah ini angkanya. Kalau pertama kali SARS itu dulu 2002 itu 8.000, matinya 774. Jadi angkanya case fatality-nya hampir 10%. Kalau MERS itu 34%. Ya, tapi COVID ini lihat kejadian ini memang data awal Maret nih ya, jadi masih belum berkembang ini. Tapi angkanya masih tetap sama. Terakhir kemarin saya cek masih diusulkan 3,4 ya. Tapi kenapa ini? Yang di sini angkanya 8.000, 2.000, ini bisa sampai 160.000. Kok hebat sekali penularannya ya. Nah, memang yang kami khawatirkan pengaruh besarnya adalah juga karena yang di sini ini sama-sama di China. Tapi 2002 mungkin handphone kita masih jadul ya. Jadi kemajuan teknologi itu ternyata juga mempengaruhi angka ini ya. Semakin canggihnya teknologi, maka semakin mudah terdeteksi. Nah, penularannya bagaimana? Memang angka penularannya ini setelah diteliti, penularannya itu kalau untuk COVID-19, satu orang mampu berpotensi menularkan ke 2 atau 3 orang lainnya. Kita bandingkan dengan measles ya. Apa ini measles? Gabak. Tahu ya sakit gabak ya? Gabak enggak bahaya memang, jarang ada orang mati kena gabak ya. Ya, cacar air contohnya ya. Tapi menularnya banget. Satu kena di kantor, ini bisa beberapa orang kena. Dengan angka penularan 1 banding 11 sampai 18. Nah ini biasanya sering ya anak sekolah ya. Satu kena cacar air, sak kelas separuh enggak masuk cacar air semua ya. Tapi kalau flu seasonal, influenza yang biasa itu 1 orang banding 1,3 ya. Nah angka ini kelihatannya tidak terlalu hebat, enggak sehebat ini. Tetapi kenapa bisa terjadi penularan? Nah problemnya itu gini. Kalau kita melihat penularan, ternyata setelah diteliti penularannya bukan airborne. Airborne ini kalau saya bicara gini ya, ini kuman keluar dari mulut saya, melayang-layang di udara ini. Kena hembusan AC ya, terus bapak ibu hirup, masuk itu kuman. Itu airborne. Kalau yang kuman airborne ini nggak ada pilihan lain ya, mesti kita pakai masker. Ya. Tetapi kuman yang ini itu droplet. Apa artinya droplet? Droplet itu air liur. Jadi kalau saya ini bicara, kemungkinan bisa muncrat air liurnya. Bisa. Tetapi tidak akan lebih daripada 1,8 meter kecuali saya sengaja. Ya. Ya. Jadi jaraknya cuma 1,8 meter kurang lebih, distance-nya itu. Ya, dan ini gambar ini saya cukup sukai ya. Saya banyak pakai gambar ini karena apa? Lihat nih orang ini lagi ngapain? Megang sesuatu gitu ya. Nah ini permasalahannya. Droplets itu juga seringkali tertularkan melalui sentuhan tangan. Ya, jadi droplets ini ditularkannya melalui sentuhan juga. Jadi kalau tangan kita bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi, droplets ini masuk. Karena itu nanti di belakang saya akan kasih anjuran-anjurannya. Apa yang kita harus lakukan ya. Kita tahu saintifiknya dulu ya. Nah ini lihat. Ya untung Surabaya enggak ada yang beginian betul ya. Enggak ada MRT di Surabaya. Tapi di beberapa negara maju yang angka kesakitannya sekarang ini tinggi-tinggi. Memang mereka banyak public transport. Berangkat kerja naik public transport, pulang kerja naik public transport yang model begini, terus pilek batuk di dalam public transport ya, di dalam transportasi massal seperti ini. Terus caranya dia batuk gini, habis gini pegang tiangnya ini, pegang handle yang di atas, terus habis gitu orang yang di sekitarnya itu ikut pegang, habis pegang cekucek, pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Nah ini nular di sana, ya. Ini ya. Kita sempat diskusi kemarin dengan beberapa orang dan kita hampir yakin kemungkinan besar outbreak yang terjadi itu juga karena faktor budaya, ya.
Saya pernah pergi ke sana, saya pernah juga ikut tur di sana, ketemu dengan orang lokal di sana. Memang budayanya mereka begini. Kalau makan, sumpit. Sumpitnya dicemplungkan ke tengah. Makan masuk mulut, cemplung lagi, masuk mulut, cemplung lagi. Ya, kalau ini satu kena, si bapak ini kena COVID, maka yang lain-lain ini juga kena. Dan setelah itu pulang kan? Pulang di rumah caranya sama. Makan bersama keluarganya dengan cara yang sama. Maka yang tadi bawa dari luar sekarang bawa masuk di dalam masuk dalam rumah. Dan kemudian momennya juga tepat ya. Tepat holiday season. Akhir daripada Desember, liburan, semua orang pada pergi, semua orang bikin family gathering, makan-makan bersama keluarga, Chinese New Year, ya, mereka mulai mudik, pergi kemana-mana, akhirnya tersebarlah ke seluruh dunia, jadi pandemik. Nah inilah yang terjadi ya. Ini karakteristiknya co-virus. Ya, ini sudah ada data resmi dari CDC yang mengeluarkan kalau di dalam laboratorium ya. Saya yakin kalau di pabrik mesti ada ya laboratorium. Dalam laboratorium itu kalau ada darah, urin atau riak, dahak yang ditaruh di situ, dibiarkan saja, kuman itu bisa bertahan sampai 96 jam. Di dalam room temperature surface ya kira-kira 20 derajat kayak ruangan ini ya. Ya. Itu kira-kira bisa bertahan up to 9 jam. Jadi sampai dengan 9 jam. Beberapa literatur mengatakan 2 jam, tapi kita kalau mau aman kita anggap aja itu 9 jam. Jadi kalau Bapak Ibu maaf batuk, terus habis gitu ada COVID-nya, itu air liur muncrat ke kursi ini, itu kuman akan bertahan kira-kira 9 jam di ruangan seperti ini. Ya. Tetapi kalau di luar, nah ini untungnya kita di negara tropis ya, panas. Jadi disyukuri ini beberapa hari ini tak lihat seminggu terakhir ini panas teriknya luar biasa ya. Ya, semoga memang itu yang menyebabkan masih 0 di Surabaya ya. Tapi ya kita tidak begitu yakin juga ya. Tetapi memang datanya menunjukkan demikian. Di luar kena aspal, kena mobil, kena kap mobil apa itu tahannya cuma sampai 2 jam. Dan di bawah radiasi ultraviolet kena sinar matahari kurang lebih 1 jam ya. Jadi ini sebetulnya kalau dibilang sampai bahaya sekali di area-area yang tropical area mestinya masih bisa dikendalikan ya. Ini ada sebuah penelitian dari sebuah institut di Maryland School of Medicine di Baltimore USA. Dia berusaha untuk mencoba menggambarkan ini dalam satu peta. Nah ini petanya. Jadi peta dunia itu diukur panasnya. Yang tambah merah ini tambah panas. Semakin ke biru ungu ini semakin dingin. Ya kutub utara, kutub selatan pasti dingin. Ya. Nah sedangkan yang di bagian-bagian ini, tengah ini, Katulistiwa, ini memang paling panas. Ya syukurnya Indonesia ini dilewati yang panas. Dan ketika kemudian diplot negara-negara mana yang punya kasus banyak dan jumlah kematiannya cukup tinggi, negara itu ternyata berada di lintang kurang lebih 40-60. Ini daerah Amerika. Ya. Ini Itali, yang di sini Iran. Nah, ini China, Korea, Jepang di situ. Ya. Jadi kita cukup bersyukur karena kita berada di letaknya di Katulistiwa ya. Jadi perlu nggak nih waspada nih? Penting untuk waspada ya. Ketika ini virus baru, kita susah untuk tahu apapun perilaku virus ini di dalam tubuh kita. Tetapi data epidemiologi membantu kita. Dari 55.000 pasien yang di Wuhan dilakukan penelitian dan inilah datanya. 87,9%, barangkali boleh dikatakan 90% pasien itu demam. Jadi kalau kita boleh mengambil ini sebagai suatu gejala klinis,
boleh dikatakan hampir semua pasien yang kena COVID itu demam. Dan kemudian urutan berikutnya adalah batuk kering, kelelahan, orang sini bilang pegel-pegel badannya gitu ya. Terus mulai masuk yang di bawah-bawahnya lagi. Nah ini kalau sudah shortness of breath-nya apa ini? Sesak napas. Itu angkanya cuma sekitar anggaplah 20%. Jadi tidak semua pasien itu mengalami sesak nafas. Tidak semua pasien mengalami pneumonia. Nah kalau tidak semua pasien mengalami pneumonia, berarti kalau ini demam, batuk, pegel semua badannya, berdahak. Siapa yang tidak pernah ngalamin ini? Semua pernah ngalamin ini. Betul ya? Ya apa terus cara membedakannya ini dengan flu biasa? Tidak bisa dibedakan memang. Satu-satunya cara untuk membedakan ini adalah memeriksakan laboratorium PCR-nya. Nah ini symptoms-nya. Jadi kalau kita tanya ini common cold, seasonal flu sama coronavirus agak sulit untuk membedakannya. Nah, namun saya coba untuk melihat ini. Angka 4,8% pada nasal congestion. Apa itu nasal congestion? Pilek. COVID ini cuma ada 4,8% orang saja yang keluhannya pilek. Jadi asumsi kita kemungkinan besar kalau pasien saya datang, dok saya ini demam sama batuk pilek. Saya tanya pileknya dulu. Pilek yang bagaimana pak? Ya ini hidungnya buntu dok, meler apa segala macam. Rodok lego titik ya, kemungkinan bukan ya. Nah, jadi kriteria dari Dinas Kesehatan untuk orang dalam pengawasan COVID-19 ini ada demam, ada batuk, pilek juga dimasukkan di sana sebetulnya, tetapi ini menjadi tanda tanya ya. Riwayat kontak dan riwayat berpergian ke area endemis. Jadi kalau Bapak Ibu habis berpergian ke area endemis, baru pulang dari luar negeri, baru pulang dari China, baru pulang dari misalnya Korea atau negara-negara di Eropa, biasanya meskipun tidak ada gejala klinis, kita sarankan untuk 14 hari beristirahat di rumah. Ya, karena angka 14 hari itu dipakai sesuai dengan inkubasinya. Jadi kalau kena virus ini nggak langsung sakit tuh Bapak Ibu ya. Kena virus ini rata-rata sakitnya itu kira-kira antara 5-6 hari. Tapi bisa sampai 14 hari kemudian baru sakitnya muncul. Tapi kalau sudah lewat dari 14 hari kemungkinan sudah bukan ya. Nah, kalau ada yang begini di klinik. Jadi kalau ada yang datang, dok saya baru pulang dari mana? Batuk, demam. Nah ini kita kategorikan ODP. Orang yang seperti ini kita akan rujukkan ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 ya. Dilakukan pemeriksaan. Ini Maret 2020 tanggal 12 update yang terakhir. Tidak ada lagi level 1 dan level 0. Karena sudah pandemik. Pandemik itu global, jadi semua dunia ini dianggap sudah ada infeksinya. Nah, kalau tadi itu orang yang ODP, orang yang tadi ada gejala itu disertai dengan sesak, panasnya sampai tinggi sampai 41, nah ini biasanya dokter akan memeriksakan foto parunya. Jadi kita tidak ada guideline suruh CT scan ya. Jadi CT scan ini juga tidak terlalu sensitif untuk memeriksa ini, kalau kita periksa dengan ini aja sudah cukup. Dan tanpa adanya pneumonia di situ, maka orang ini sudah masuk PDP. Pasien dalam perawatan, diisolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit sebagai pasien, dan pastinya sudah diperiksa untuk COVID-19-nya. Ini adalah 15 rumah sakit di Surabaya yang akan melayani rujukan untuk isolasi pasien-pasien dengan COVID-19. Ya. Nah, untuk diagnostik bagaimana? Kita di klinik, kita cuma dibekali yang 3 di atas. Kita bisa menanyakan gejalanya, memeriksa gejalanya. Kita bisa menanyakan apakah dia pernah berpergian atau pernah kontak. Kita bisa melakukan pemeriksaan foto paru. Tetapi untuk yang di bawah ini, untuk konfirmasi positif tidak positifnya tadi itu harus dilakukan dengan alat yang namanya PCR. Alat ini sangat terbatas.
jumlahnya, sehingga ini hanya diperuntukkan untuk orang dalam pengawasan dan pasien dalam perawatan. Kalau ada riwayat kontak tapi belum masuk kriteria ODP, misalnya Bapak Ibu punya saudara atau orang yang sekantor atau mungkin yang pernah kontak dengan Bapak Ibu yang ternyata positif COVID-19, berarti kan ada riwayat kontak. Nah, atau Bapak Ibu juga habis pulang dari berpergian dari tempat-tempat yang endemis COVID-19. Nah, apa yang disarankan? Disarankan untuk mengisolasi diri. Ya, isolasi mandiri atau dalam bahasa kerennya kita sebut self monitoring. Memonitor diri sendiri di rumah selama 14 hari. Terus ketika di rumah disarankan untuk menggunakan masker dan etika batuknya ini diajarkan. Bapak Ibu sering ngajarin ya anak-anak, kalau batuk ditutup. Ya, nutupnya gimana? Nah ini salah. Cara nutup batuk adalah dengan siku. Karena kalau tutup pakai tangan kita ini bisa megang macam-macam. Ya, tapi kalau bagian dalam siku kita ini jarang sekali bersentuhan dengan bagian lain. Tutup pakai siku kalau batuk, ya. Kalau batuk begini, ini bisa menularkan, ya. Nah, gunakan masker, terus nutrisi dan istirahat cukup. Nah, ini saya juga ingatkan ya berkaitan dengan nutrisi ya. Apa perlu minum vitamin? Ya, kalau Bapak Ibu merasa kondisinya lemah silakan saja. Tetapi yang paling penting adalah makanan juga harus dijaga. Istirahat yang cukup, yang suka nonton drakor berhenti dulu ya. Tidur cukup ya. Terus berobat ke dokter bila sakitnya berlanjut ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, datang ke dokter ya. Tapi kalau tidak ada, sampai 14 hari, setelah 14 hari dia boleh masuk dalam komunitas. Nah, untuk komunitas nanti saya akan berikan rekomendasinya. Kalau tanpa riwayat kontak berarti ya kayak Bapak Ibu sekarang ini, yang sehat-sehat saja, tidak pernah kontak dengan yang sakit dan tidak habis berpergian. Apa yang harus dilakukan? Satu, kurangi kontak dengan penderita, jangan besuk-besuk tadi itu ya. Terus usahakan untuk mengurangi kontak ini adalah kita menjaga jarak aman bicara. Ya, tadi saya sudah ngomong orang bicara itu bisa tidak sengaja muncrat. Ceritanya semangat muncrat. Nah, kalau itu jarak bicara kita kurang lebih 1 meter, biasanya jarang kalau kecuali sengaja ya. Jarak 1 meter, jaga jarak bicara ya. Kurangi kontak, terus sebisa mungkin kurangi bersentuhan dengan benda terkontaminasi. Saya tadi mau masuk sengaja mau lihat ya, buka pintu ini ya apa caranya. Ternyata sudah mulai ya, pakai ini ya. Nah, cuci tangan yang efektif. Jangan basahi tangan, tidak ada gunanya ya. Nah, kalau misalnya kita nggak sempat gimana? Ya ini alternatifnya. Cairan antiseptik yang akhir-akhir ini juga menjadi barang yang sangat langka dan mahal. Kenapa kok begitu? Semua panik ya. Masker juga mahal. Padahal rekomendasinya yang pakai masker cuma yang sakit. Kalau Bapak Ibu semua nyetok masker, terus masker itu tidak ada dijual di pasaran, yang sakit tidak bisa pakai masker. Ya, di klinik jumlah masker juga terbatas. Dokternya tidak bisa pakai masker. Kalau dokternya sakit semua, yang ngobati siapa? Nah ini masalahnya ya. Terus ini memang disarankan untuk menjaga stamina tetap ya. Meminum imunostimulan ya. Imunostimulan basically kayak vitamin C lah, seng lah, selenium lah, yang vitamin pada umumnya ya. Tapi ya enggak harus juga ya. Vaksinasi ini memang direkomendasikan ya. Terutama untuk usia-usia di atas 60. Influenza dan pneumokokus. Basically sebelum COVID pun ini memang direkomendasikan. Ya, jadi bukan karena COVID. Sebelum COVID pun influenza dan pneumokokus ini vaksinasi yang direkomendasikan. Upaya mitigasi karena ini sudah masuk bencana non alam. Jadi kita harus ada upaya.
Upayanya apa? Yaitu isolasi, self monitoring 14 hari ini memang direkomendasikan. Karena undang-undang yang dipakai itu sekarang bukan undang-undang tenaga kerja, tapi undang-undang nomor 4 mengenai wabah. Ya, jadi isolasi 14 hari kalau ada berpergian ke area endemis. Jadi makanya ini mungkin ya perlu ketegasan ya. Sasarannya sementara ini baru sekolah ya, tapi ini nanti kantor juga kita masih belum tahu karena kita masih belum memberlakukan yang namanya lockdown belum ya. Tapi ini rekomendasinya sudah ada, membatalkan keramaian, rekomendasi untuk membatasi penggunaan transportasi massal. Social distancing ini baru kira-kira 2 hari terakhir dibicarakan sangat hangat. Sebetulnya ya ini mau mengarah kepada lockdown, tapi rasanya kok mungkin terlalu jauh kalau sampai lockdown. Tetapi social distancing ini penting. Karena kita ini tidak menginginkan terjadi kayak yang di Wuhan. Terlambat social distancingnya, 80.000 pasien, matinya puluhan ribu. Karena nggak mampu rumah sakitnya itu untuk handle sekian banyak. Ya, kamar rumah sakit itu kalau dijumlah seluruh Surabaya nggak akan ada 80.000 itu. Ya, sehingga sisanya gimana? Keleleran masih nggak kerawat. Dan itulah yang menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi. Dan ini patternnya dibuat agak landai dengan cara social distancing. Makanya itu kemarin sudah ada aturan ya yang dikeluarkan untuk anak sekolah. Disuruh apa? Bukan libur. Nah inilah celakanya ya. Disuruh libur katanya ya. Suruh belajar kerja di rumah, bukan liburan ya. Jakarta habis gitu langsung ini ke puncak penuh ya, liburan ya. Ini nggak akan tercapai social distancing kita ya. Yang dimaksudkan adalah di rumah. Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Pulang kantor kerja sampai rumah sudah, kalau nggak ada kebutuhan penting nggak usah nge-mall dulu ya. Jadi nggak usah nge-mall dulu. Yang hobinya nongkrong, ngafe atau apa segala macam sudahlah. 14 hari ke depan ini memang kita sedang mengupayakan social distancing. Ini tadi pola penanganannya. Jadi kalau Bapak Ibu pulang dari tempat lain dalam 2 minggu terakhir pasti akan disuruh self monitoring. Kalau ada penderita, kontak penderita harus lapor. Ya, harus lapor kalau yang itu. Ya, apalagi kalau sudah ada yang di bawah ini. Nah, ini kriteria ODP-nya sudah masuk ya. Oke. Ini yang kita harapkan dengan social distancing. Kalau kita melakukan social distancing, kita harapkan grafiknya itu landai gini. Bapak Ibu bisa lihat yang garis putih ini adalah kemampuan rumah sakit merawat pasien. Kalau kita sampai endemik kayak di Wuhan, angkanya 80.000. Maka yang di atas garis putih ini tidak terawat. Kalau kemampuan rumah sakit sudah tidak mampu lagi untuk merawat pasien, apa yang terjadi? Angka kematiannya tinggi. Kita mengharapkan ini landai. Ketularan sih ketularan, tapi kalau satu hari cuma tambah 20 orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang, ngantasi kita. Kalau satu hari tambah 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, gini kita. Kalau sudah gini, banyak yang mati nanti. Kita mengharapkan landai. Nah, kalau landai gini turun, nah ini kemampuan kedokteran kita, rumah sakit kita mampu ini untuk nanganin. Karena pada saat dia naik pun sebetulnya sebagian juga banyak yang sudah sembuh ya. Di Indonesia sudah ada yang sembuh kan? Nah itu ranjangnya yang sembuh itu untuk yang sakit. Nah tapi kalau yang begini tidak nututi kita. Belum sembuh sudah banyak yang sakit ya. Nah ini slide saya yang terakhir. Nah, tentang hoax. Saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menjadi orang yang bijak untuk tidak meneruskan sesuatu yang tidak benar ya. Jadi yang pertama, masker itu tidak efektif. Bukan untuk melindungi orang sehat ya. Beberapa berita itu kan menyarankan kalau kemana-mana harus pakai masker ya. Kalau semua orang, enggak usah ngomong se-Indonesia ya, semua orang di Surabaya yang sehat pakai masker,
produksi masker itu tidak bakal cukup. Dan akhirnya yang sakit tidak bisa pakai masker. Dokternya tidak bisa pakai masker. Dampaknya akan lebih serius. Malah yang sakit itu yang akan nulari kemana-mana kalau dia tidak bisa pakai masker. Ya, nah ini penting kita tahu. Yang kedua, sering cuci tangan. Tidak harus sabun antiseptik, pakai sabun biasa boleh. Pakai cairan antiseptik juga boleh kalau memang kita susah untuk mengakses air, ya. Dan kurangi kontak tangan dengan wajah. Ini lebih efektif dibandingkan memakai masker. Jadi kalau kita punya kebiasaan ucek-ucek, punya kebiasaan pegang hidung, pegang mulut, mulai sekarang coba belajar berhenti dan menyadari, oh iya tanganku ini belum tak cuci, mau megang mata, aku tak cuci tangan terlebih dahulu, ya. Jaga jarak bicara dan etika batuk saya sudah sampaikan tadi, belum ada obatnya. Jadi ada yang bilang ini antivirus lah, ini pelkina lah, apa segala macam ya. Belum ada obatnya. Memang di China sudah dipakai beberapa antivirus yang untuk HIV dipakai di sana. Ada beberapa antivirus yang untuk hepatitis C itu juga dipakai di sana. Dan beberapa juga sudah memakai quinin ya, atau pelkina ya, kloroquine ya. Nah ini obat malaria, kok tiba-tiba muncul malaria? Karena kloroquine ini sebelumnya di penelitian-penelitian untuk influenza sudah mulai dipakai. Tapi hasilnya belum tampak dan belum layak untuk dijadikan guideline. Jadi belum disebut obatnya. Dan vaksin untuk ini tidak ada ya. Saya juga sibuk jawab WA ya. Semua pada tanya, dok vaksinnya sudah muncul belum? Tidak ada vaksinnya ya. Ini yang mahal juga kan ya, jahe ya, naik kan harganya ya. Ya ini sebetulnya bukan obat, tetapi ini hanya untuk imunostimulan ya. Kita tahu jamu-jamuan lah orang bilang ya. Jadi bukan untuk ngobati. Minum kumur cuci hidung dengan air panas ini juga muncul ya di beberapa sosial media. Suruh kumur air panas, cuci hidung pakai air panas. Minum air panas ya, tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya. Bahkan beberapa saat yang lalu ngomong tidak boleh makan es krim, menyebabkan gampang tertular. Tidak ada hubungannya sudah. Itu semua tidak ada hubungannya ya. Penggunaan radiasi ultraviolet itu lebih merusak kulit daripada manfaatnya ya. Hewan peliharaan nyamuk tidak terbukti menularkan COVID-19. Yang punya kucing, punya anjing jangan dibuangi semua ya, kasihan ya. Ya tidak ada hewan tidak menular ya. Thermal scan. Jadi sebetulnya thermal scan ini hanya bisa mendeteksi yang sudah demam. Tetapi kita tahu masa inkubasinya 14 hari. Di dalam 14 hari itu meskipun tidak demam dia tetap bisa menularkan. Jadi thermal scan ini sebetulnya ya tidak harus, tidak wajib ya. COVID-19, oh ini enggak apa-apa ini, penyakit virus biasa enteng, jangan. Kita juga nggak boleh nganggap remeh loh ini, ya. Kita punya data dan memang ini valid bahwa COVID-19 itu lebih berbahaya dari influenza. Banyak yang ngomong ini flu biasa. Saya khawatir kalau kita mikirnya gitu kita ngeremehin gitu loh ya. Terus kalau kita sudah ngeremehin, kita berperilakunya itu tidak sesuai dan akhirnya kita menjadi vektor, ya, tertular dan nulari orang lain. No, saya mengharapkan meskipun kita tidak perlu panik, tapi kita harus take it seriously. Kita benar-benar harus menganggap ini sesuatu yang serius. Ikuti panduan yang disarankan oleh dokter ya. Dan ini ya, kalau terima uang remingpi gak usah dikom klorin ya. Ini kemarin juga banyak yang bingung gini Pak. Terima uang ini remingpi ini dari China ini nanti kena virus saya dari uang ini. Enggak ya. Jadi barang-barang yang berasal dari negara endemis, uang-uangnya mereka juga tidak menularkan COVID-19. Silakan aja, kalau yang enggak seneng saya mau nampan ini ya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya sih dengan adanya materi ini Bapak Ibu mengerti bagaimana harus berperilaku, bersikap, kita enggak perlu panik. Yang paling penting adalah kita
menjaga jangan sampai kita tertular. Dan pun kalau kita memang dicurigai ada, jangan ditahan-tahan untuk ke dokter. Takut dok nanti aku diisolasi ya. Enggak apa-apa. Itu untuk demi kepentingan bersama ya.